Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke. Baik, materi yang akan saya jelaskan hari ini adalah tentang picture describing technique, ya. Oke. Materi ini berkaitan dengan tugas yang akan kalian kerjakan, di mana minggu depan diharapkan sudah harus selesai, ya, tentang picture describing technique. Di sini ada 2 gambar. Kalian bisa berasumsi, bisa berspekulasi tentang kedua gambar di sini yang saya tayangkan. Sedang apa mereka? Ada berapa orang, ya? Oke, di kedua gambar tersebut. Oke, kalian bisa berasumsi di situ. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini saya coba share link-link yang berkaitan dengan picture describing. Ya, kalian bisa tonton satu persatu agar punya pemahaman yang komprehensif tentang picture describing. Oke, lanjut ke materi, ke slide berikutnya. Nah, how this task is scored? Bagaimana saya menilai tugas ini? Ada 3 poin yang saya nilai. Yang pertama dari konten, yang kedua dari fluency, yang ketiga dari pronunciation, dari pengucapan, ya, kayak dari konten, dari isi, kemudian fluency, kelancaran, dan pronunciation, pengucapan. Oke, berikutnya saya coba breakdown di slide berikutnya. Oke, nah, konten. Di sini ada 3 poin yang harus kalian perhatikan. Pertama, don't just label the image. Jangan hanya melabeli image atau si gambar tersebut. Yang keduanya, vocabulary range and precision. Penguasaan kosakata, jangkauan kosakata yang kalian kuasai dan ketepatan, ya. Dan yang ketiga adalah grammatical range and accuracy. Jangkauan grammarnya, kemudian accuracy, ketepatan. Jangkauan grammar yang biasa digunakan dalam description, dalam describing something, describing picture adalah simple present tense dan present progressive tense atau present continuous tense. Ya. Next slide please. Selain konten, nah di sini dalam konten ini kita lihat, ya, ini contoh gambar yang saya berikan di sini. Kalian bisa berasumsi, bisa berspekulasi tentang gambar di sini. Nah, sebelum kalian berbicara tentang gambar tersebut, kalian lihat dulu di sini ada berapa orang, sedang apa mereka, ada apa di sisi kiri kanan. Nah, itu, ya, itu dari konten. Lanjut, next slide adalah tentang fluency, kelancaran. Di sini kelancaran ada 3 poin juga. Ada speed, smoothness, and phrasing. Ya, kalian kecepatan juga dinilai, tidak banyak jeda-jeda gitu, ya. Kemudian phrasing, penguasaan frase-frase ketika menjelaskan itu, hendaknya menggunakan frase-frase yang cukup mumpuni. Kemudian avoid too many hesitation, hindari terlalu banyak keraguan-raguan, gitu, ya. Keraguan-raguan itu bisa banyak diamnya, itu keraguan-raguan. Kadang saya juga seperti itu, ya. Tapi tolong dalam deskriptif teknik ini, dalam picture describing ini, kalian harus yakin dan percaya diri. You should be confident in describing the picture. Oke. Kemudian ada avoid repeating your sentences. Tolong hindari pengulangan kalimat-kalimat yang sama. Itu dari segi fluency, ya. Ada 3 hal yang harus kalian perhatikan. Next, berikutnya yaitu pengucapan, pronunciation. Okay, can a native English speaker understand you easily? Okay, bisakah native speaker? Okay, jangan native speaker. Ketika kalian bicara itu, dapatkah orang lain
mendengar, memahami dan mengerti apa yang kalian bicarakan gitu ya. Kayak itu yang poin pentingnya. Itu pengucapannya harus jelas, fonemsnya, connected speech, dan intonasi. Intonasi itu tidak monoton ya. Jadi intonasi itu naik turunnya suara kita gitu ya. Ketika berbicara itu saya nilai juga gitu ya. Okay. Next slide. Okay. Nah, ini yang the most important thing adalah tentang method. Ya, dalam method ini ada general summary, ada describe the location, ada add detail, dan ada speculate. Di situ ada yang cetak hijau, itu adalah planning. Sebelum kita ke general summary, kita lihat dulu gambar itu. Kita planningkan apa yang akan saya jelaskan. Ya, detail apa yang akan saya jelaskan. Ya, saya harus berspekulasi seperti apa. Ya, okay. Lanjut, coba saya breakdown satu-satu tentang method itu. Yang pertama tentang general summary. Silakan ke slide berikutnya. General summary. Nah, di sini ada try to do this in 1 or 2 sentences. Nah, coba buat 1 atau 2 kalimat. Kemudian use a little bit detail. Ya, gunakan sedikit detail ketika melakukan general summary. Ya, kemudian tenses yang digunakan adalah simple present tense dan present continuous. Lanjut. Nah, yang kedua adalah, ini contoh dari general summary. This image shows a man and a woman. Ini kalimatnya terlalu irit gitu ya, makanya ini disebutnya poor gitu ya. Kayak. Kemudian yang keduanya not bad, tidak begitu baik, tidak begitu buruk ya. This image shows a man and a woman sitting on the chair. Ya. Kayak. Ini yang terakhir yang paling bagus. This image shows a man and a woman sitting on the chair face to face in the office. Okay. Gambar ini menunjukkan laki-laki dan perempuan yang sedang duduk di atas kursi secara berhadapan-hadapan di kantornya. Bandingkan dengan yang pertama. Yang pertama adalah this image shows a man and a woman. Terlalu simple ya, dan tidak belum mewakili gambar tersebut ya, kayak seperti itu. Tapi yang terakhir adalah yang komplit. Itu contohnya ya, contoh dari general summary. Kemudian berikutnya, lihat berikutnya. Ya, ini describe the location. Describe the location itu ada 3 poin juga yang harus kami perhatikan. Yang pertama, 3 ways to do this. Lihat 3 cara ini, left to right, right to left. Lihat ketika kita menggambarkan image itu, lihat dari kiri kanan, kanan kiri, ada apa aja di situ. Kemudian top to bottom, dari atas bawah, bottom to top, dari bawah ke atas. Kemudian far to near and near to far, dari jauh ke dekat, dekat ke jauh, diperhatikan gitu ya. Use a verb of place. Gunakan kata keterangan tempat. Ya, di pasarkah kejadiannya, di kantorkah, ya di perusahaan apakah gitu ya. Kayak dijelaskan keterangan tempatnya. Kemudian pasti kalau describe the location, deskripsi apapun, kita jangan lupa untuk memahami penggunaan adjective ya. Kita gunakan adjective to describe the object, untuk menggambarkan objek gitu ya. Kayak adjective itu luaskah, bersihkah gitu ya, nyamankah gitu si tempat yang kita gambarkan itu. Oke, next slide. Nah, yang ketiga adalah add detail. Tambahkan detailnya. Ya. Tolong dimatikan dulu. Muhammad Riza. Okay. Don't add detail to everything. Jangan menambahkan detail kepada semua objek yang akan kita jelaskan. What is the most important part? Jadi hanya bagian-bagian yang penting saja. Misalkan detailnya nih, ini kita mau menjelaskan tentang 2 orang sedang bicara. Mereka sedang bicara apa? There are 2 people, they are talking about business. Bla 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 bla, isi kalian. Jangan ada sebuah kursi itu warnanya hijau. Jangan, itu yang ini detail yang nggak penting. Tapi detail pada bagian-bagian yang penting. Kemudian vocabulary tentunya harus kalian kuasai. You should master a lot of vocabularies. Di sini including action verbs, adjectives, adverbs itu ya, harus kalian kuasai ketika mencoba menjelaskan detail yang akan kita gambarkan. Kemudian grammar. Of course, grammar is the main thing that we should master when we are describing something.
grammar yang kita kuasai, yang harus kita kuasai ketika menjelaskan picture describing adalah simple present tense dan present continuous tense. Yaitu dari detail. Dan yang terakhir adalah yang keempat. Misalnya berikutnya ada speculate. Kalian berspekulasi aja tentang gambar tersebut, ya. Masing-masing punya asumsi berbeda tentang gambar yang digambarkan. Jadi kalian berspekulasi sesuai dengan asumsi kalian, ya. Kayak itu poin penting yang harus kalian kuasai, metode yang kalian kuasai ketika menerapkan picture describing technique, ya itu. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, ke slide berikutnya. Nah, kesimpulan aja, langsung kesimpulan. Oke. Nah, di sini udah saya jelaskan ya sebelumnya, ada planning. Planning itu kalian berspekulasi, berasumsi gitu ya. Oke, merencanakan apa yang akan kalian buat, yang akan kalian angkat dari general summary, kemudian describe the location, add detail, dan speculate. Nah, nanti kalian bisa terapkan, ya. Baru nanti kalian tahap demi tahap mengerjakannya, ya, gitu. Itu yang bisa saya jelaskan, ya, tentang tentang picture describing technique. Hopefully my explanation can be understood. And if you still confused to understand what I say, you can try to ask me through WhatsApp. Okay, bisa ditanyakan secara pribadi dengan WhatsApp. And I'm sure, but saya yakin ya bahwa most of the students understand what I say. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. There is a boy. On the right is a doctor or nurse. They are both in the foreground. Behind them I can see some shelves. On the table there is a black computer. On the right there are many files. Behind me stands Prambanan, and it's very beautiful, you know. And I'm about to tell you guys the history of Candi Prambanan. Candi Prambanan is the largest Hindu temple complex in Indonesia, which was built in 9th century AD. Site is located in Banten Village, Kasemen District, Serang City, Banten Province. This museum was founded in 1184. It is a famous tourist spot in Banten Province. The location is Ujung Java Village. It belongs to Sumur District, actually. Area has relative calm and not big wave. There are many interesting tours in Tanjung beside being suitable. Tourist attraction are. Okay, bro. Have you been to go to Mount of the Vina? Yes, I have. Its strategic location occupies a one-way tourist road to the Uluwatu tourist attraction and is located in the village of Putu. Karangbolong Beach is one of the most popular tourist attraction in Banten. Karangbolong Beach is my choice for teenager or vacation.